memiliki fokusnya yaitu menangani dampak dari perubahan iklim sendiri, yaitu melalui dari renewable energy atau ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca seperti itu. Lalu mengapa Denmark? Karena saya awalnya emang diarahkan sama dosen saya itu ininya awalnya saya memilih Polandia negaranya, tapi kata dosen saya udah ini ke negara Nordik aja, Nordic countries aja gitu, karena emang kan yang sedang gencar-gencarnya itu yang lebih menonjol dibanding negara-negara lain itu kan sekarang kan memang Swedia, negara-negara Nordik lah gitu. Dan kebetulan waktu pas aku cari di website EPI Environmental Performance Index tahun 2020, Denmark itu dinobatkan sebagai negara yang pertama yang paling baik dalam menangani perubahan iklim, dan dilihat juga faktor-faktornya itu ada komitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, lalu setelah aku baca-baca juga di Nordik sendiri punya organisasi sendiri ya, Nordic Council of Ministers kalau nggak salah. Nah itu dia mengeluarkan seperti dokumen strategi yang berisikan strategi-strategi negara Nordik tuh apa aja sih yang mau dijalankan nih demi mencapai demi menangani perubahan iklim ini. Dan salah satunya Denmark itu memang fokusnya di renewable energy-nya itu menggunakan energi angin, dan memang sudah mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Lalu untuk tahun 2019 sendiri ini kan melihat juga, jadi apa sih yang dialami oleh Denmark sampai sehingga dia bisa jadi dinobatkan negara terbaik gitu kan. Pasti kan ada ininya ya, ada pemicunya gitu. Nah, itu kenapa? Nah, salah satunya itu memang bentuk dari perubahan iklim yang telah dirasakan oleh Denmark itu yaitu curah hujan ekstrim, dan di mana menimbulkan meningginya permukaan air laut. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan penelitiannya itu bagaimana pengaruh Uni Eropa terhadap kebijakan dan adaptasi Denmark? Bagaimana bentuk kebijakan Denmark dalam beradaptasi dengan sumber daya energi terbarukan guna mengurangi dampak dari perubahan iklim, dan bagaimana bentuk ancaman keamanan lingkungan yang ditimbulkan dari perubahan iklim itu sendiri yang dialami oleh Denmark. Lalu tujuannya untuk menjawab pertanyaannya yaitu meninjau pengaruh Uni Eropa sendiri terhadap kebijakan dan adaptasi Denmark, meninjau bentuk kebijakan dan adaptasi Denmark mengenai sumber daya energi terbarukan guna mengurangi dampak perubahan iklim, dan meninjau ancaman yang diakibatkan dari perubahan iklim di Denmark. Lalu metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian kualitatif. Jika memungkinkan juga sumber datanya selain dari jurnal penelitian terdahulu, lalu website resmi dari Denmark dan Nordic countries dan juga Uni Eropa, juga bila memungkinkan menggunakan wawancara oleh pihak kedutaan Denmark di Jakarta. Nah, ini untuk teori dan konsepnya. Konsep yang pertama itu ada 6 standar pertanyaan yang harus dijawab jika ingin menganalisis kebijakan oleh Brian White. Yaitu yang pertama, siapa yang membuat kebijakan, apa alasan proses kebijakan tersebut dibuat, masalah apa yang membentuk kebijakan tersebut, instrumen apa yang digunakan, konteks apa yang mempengaruhi kebijakan tersebut, dan apa hasilnya dari kebijakan tersebut. Lalu untuk teorinya, saya menggunakan teori keamanan lingkungan dari Barry Buzan, di mana Barry Buzan menyantumkan 3 ancaman yang menjadi keamanan lingkungan, yaitu ancaman terhadap peradaban manusia dari lingkungan alam yang bukan disebabkan oleh ulah manusia, lalu ancaman dari aktivitas manusia terhadap sistem atau struktur alam ketika perubahan yang dilakukan tampaknya menimbulkan ancaman eksistensial bagi peradaban, lalu ancaman dari aktivitas manusia hingga sistem atau struktur alam ketika perubahan yang dilakukan tampaknya tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi peradaban. Mungkin nanti mungkin Mbak Mei bisa memberi masukan lagi ya Mbak terkait
rancangan tesis saya ataukah masukan di teori konsepnya atau bagaimana. Nah, selanjutnya untuk ekspektasi saya magang di LIPI. Pertama, memang saya berharap bisa diskusi terkait rancangan tesis dengan Mbak Mei, juga memperoleh informasi, memperoleh data ataupun input juga dari Mbak Mei yang dapat menunjang penelitian aku. Terus nantinya jika sudah dapat data-data informasi yang menunjang, aku harap dapat menghasilkan tulisan atau jurnal yang disyaratkan juga dari LIPI yang kemarin telah dijelaskan Mbak Ayu. Itu kalau misalnya nanti sebelum selesai magang harus ada output-nya dulu gitu, tulisan. Lalu ikut serta dan berkontribusi pada acara yang diselenggarakan oleh LIPI, lalu mempelajari bagaimana cara bekerjanya seorang peneliti di LIPI, karena selama ini kan aku kan melakukan penelitian ini ya diharuskan karena S2 atau karena dulu atau pas S1 baru bikin penelitian gitu. Nah, terus yang terakhir bisa memperoleh wawasan baru dalam bidang penelitian terkait metode penelitian apa sih yang biasa digunakan di LIPI, terutama di kajian Eropa. Seperti itu, Mbak. Sudah. Oh ya, makasih ya Yovita untuk presentasinya. Menurutku kamu udah membuat ini sangat terstruktur. Satu-satu ya, mungkin dari tadi dulu yang dari diskusi, dari yang kamu telah presentasikan terkait proposal penelitian, itu ada tulisan dalam bentuk proposalnya, Yov? Oh, ada, Mbak. Nanti kapan-kapan aku di-share aja ya. Oh, iya, boleh. Ya. Sekalian baca sumber-sumbernya, apa kira-kira nanti yang bisa kita tambahkan dan masukkan. Tapi untuk sementara ini singkat dulu ya, nanti kita masih bisa banyak berdiskusi tentang ini. Aku setuju kalau kamu mulai dari Paris Agreement tadi itu, menurutku sudah benar. Kalau secara teori dan konsepnya, Barry Buzan itu sudah termasuk sudah masuk ke dalam ranah HI, ranah hubungan internasional juga. Kemudian yang tadi yang pertama yang siapa namanya yang Brian White yang analis kebijakan, aku justru bakal belajar banyak dari kamu tentang itu, karena itu merupakan proses dari bagaimana sebuah kebijakan diputuskan gitu kan ya. Mungkin kalau mau lebih dilibatkan kepada teori HI-nya, tapi teori HI dari Uni Eropa, karena kan Yovita ini ngambilnya kan bagaimana awalnya ini kan kebijakan Uni Eropa ya, judulnya awalnya. Nah, dari sisi Uni Eropanya nih, Yovita, yang menurut aku perlu diperkuat juga gitu, karena titik awal si pengambilan kebijakan yang tadi Brian White itu bisa menjawab sebenarnya bagaimana sebuah decision making process itu terbentuk. Tapi kita juga gimana Yov? Suaraku feedback ya? Kayaknya. Iya, sorry. Maaf ya. Terus tapinya itu menurutku pribadi ya, sekilas dulu nih ya dari teori dan konsep ini adalah untuk mengulas gimana, untuk menganalisis bagaimana kebijakan itu dibentuk dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu lihat dari governance-nya Uni Eropanya sendiri, kan aku lihat dari judulnya Yovita kan lebih kepada bagaimana pengaruh kebijakan Uni Eropa ya. Coba mungkin PR-nya adalah pahami tentang governance dan decision making proses di Uni Eropa terkait kebijakan ini. Yang kedua adalah apa sih kebijakan Uni Eropa? Yovita udah coba cari tahu belum sebelum kebijakan? Biasanya kan gini, sebelum kebijakan Denmark atau kebijakan negara anggota Uni Eropa itu dibentuk, mereka itu pasti ditransposisikan dari kebijakan Uni Eropa. Apa Yovita sudah mencari tentang kebijakan Uni Eropanya dulu, baru kebijakan Denmarknya, atau sebenarnya ya sudah baru ini yang Yovita kerjakan proposal tesis? Jadi sebenarnya udah ini sih Mbak, udah cari tahu mengenai apa aja sih yang Uni Eropa kerjakan untuk menangani perubahan iklim ini. Kan ada European Green Deal yang isinya memang ketentuan-ketentuan, misalnya emisi karbon harus segini mengurangi emisi karbon. Terus ada juga European Tax, jadi yang
berkaitan dengan perpajakan. Jadi kalau misalnya emisi karbonnya lebih dari apa yang telah ditentukan oleh Uni Eropa, nah itu ada tax yang harus dibayar dari negara Eropa itu ke Uni Eropa. Seperti itu, Mbak. Udah Oke. baca-baca. Itu sudah banyak baca juga dari Vitanya juga ya berarti. Menurut aku itu udah bagus, menurut aku itu udah baik, dan sudah pasti Yovita juga sudah punya gambarannya. Mungkin apa ya? Berarti dari gini, kebijakan Uni Eropa, sebuah kebijakan di Uni Eropa itu muncul pasti karena decision making process mereka yang cukup kompleks seperti itu ya. Uh, dari si European Green Deal kan cenderung baru ya. RED 2 itu juga sebenarnya mempengaruhi bagaimana environmental protection itu terjadi. Terus ya Vita bisa belajar governance-nya Uni Eropa itu seperti apa dari itu, sehingga bisa memahami kenapa Uni Eropa mengambil kebijakan seperti itu. Yang kedua adalah ya Vita sendiri perlu memahami apakah si European Green Deal, apakah RED ini merupakan regulasi kah atau direktif kah? Karena Uni Eropa ini memiliki ketika sebuah decision dibentuk di Uni Eropa dalam tingkat governance Uni Eropa sendiri ini memiliki jenis-jenis tersendiri dari kebijakan yang mereka buat. Ada yang sifatnya regulasi, ada yang sifatnya aku nggak tahu apa sudah dipelajari apa belum di kajian Eropa. Sebenarnya udah ada sih, Mbak. Udah ada mengenai mengulas isi Uni Eropa dan serta kebijakannya kan itu tuh banyak waktu itu. Betul. Emang belajarnya nggak hanya tentang environment-nya aja, tapi ya dari awal benar-benar Uni Eropa terbentuk sampai Uni Eropa itu mengeluarkan apa aja di bagian-bagian mananya aja itu udah belajar Mbak memang, tapi banyak catatan yang harus dibaca ulang lagi. Berarti apakah ketika kebijakan itu muncul, Yovita sudah pernah belajar belum? Apakah Yovita nih tahu sebuah kebijakan di Uni Eropa, Common Fisheries Policy, Environmental Policy, Trade Policy misalkan gitu-gitu yang ada di Uni Eropa, apakah dia ini sebenarnya jenisnya regulasi, direktif, memo atau apa gitu sudah pernah belajar apa belum? Nah, mungkin untuk spesifiknya apakah itu regulasi direktif seperti itu, Mbak? Kayak sepertinya aku belum mendalami ya, Mbak. Nggak apa-apa, karena menurut aku ini kita mencoba belajar dan memahami Uni Eropa secara terstruktur dan pelan-pelan ya. Semoga bisa berguna juga ketika Yovita menyusun tesis itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa yang dibuat dari Uni Eropa sendiri itu kebijakan itu tidak semata-mata muncul sebagai sebuah kebijakan. Dia itu ada intensinya, dia bentuknya regulasi kah, direktif kah, seperti itu. Kalau dia bentuknya regulasi, dia itu nanti diterapkan di negara anggotanya di sesuatu gitu. Regulasinya ini kamu harus menerapkan ini di negara anggotamu. Tapi ketika itu bentuknya direktif, seperti RED, Renewable Energy Directive, itu kan berhubungan juga ya dengan biofuel dan lain sebagainya yang RED 2 ini. Dia bentuknya adalah direktif. Bagaimana kalau direktif? Direktif itu lebih kepada Uni Eropa punya kebijakan nih yang dikeluarkan dalam bentuk direktif ini. Tapi sifatnya ketika dia ditransposisikan ke negara anggotanya ini bebas untuk mengimplementasikannya dan disesuaikan dengan kebijakan yang udah ada dalam negerinya. Sepertinya inilah yang membuat Denmark itu punya inovasi sendiri. Mungkin nanti ini bisa di cross check lagi. Inilah yang membuat Denmark bisa punya inovasi sendiri tentang bagaimana dia membuat sebuah kebijakan lingkungannya. Menurut aku itu bisa jadi starting point dulu buat Yovita. Bagaimana mulainya, kenapa Indonesia punya kebijakan ini, dia kebentuk kebijakan apa, lalu ditransposisikan ke Denmark. Inilah yang membuat Denmark itu punya sebuah kebijakan yang sifatnya lebih baik dan misalkan implementasinya mungkin lebih baik daripada negara-negara anggota yang lainnya gitu. Karena sebenarnya kalau secara dan pengalaman pribadiku memang Denmark dan negara-negara Nordik itu tuh memang apa ya
kemanusiaannya mereka jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggota yang lainnya. Kalau semakin ke atas tuh kayaknya orang-orangnya jauh lebih, apa ya, lebih peduli lingkungan, Iya, ya kan ya? iya. Gitu. Karena, menariknya ini sambil ngobrol aja, indeks happiness-nya juga dari Oh. negara-negara Nordik, ya kan ya? Iya, 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 sempat Dengan baca. Denmark, dia tuh indeks happiness-nya juga tinggi Hmm. untuk, di Eropa itu sendiri, kayak gitu. Nah, itu mungkin cara masuknya dari kebijakan Uni Eropanya. Ya, Yang kedua, nanti kita masih bisa diskusi lagi dikit-dikit aja ya. ya. Yang kedua, dari teori dan konsep ini menurut aku udah banyak belajar sudah ada kehakiannya, terutama yang dari Busan ini. Yang Brian White ini akan menjelaskan lebih kepada nanti buat analisisnya. Tapi ini general sifatnya. Ini lebih kepada apa ya? Kalau menurutku tuh lebih kepada teknisnya nanti gimana sih buat analisisnya gitu. Ya, ya. Tapi untuk memahami karakter Uni Eropa dan karakter negara-negara Uni Eropa, coba Yovita belajar atau mencari tahu tentang konsep normative power Europe. Konsep normatif power. Mungkin udah belajar juga di European Studies. Udah pernah belajar belum? Aku lupa Nggak apa-apa. tapi kayaknya belum. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi menurutku ya semua kebijakan Uni Eropa itu dia mulainya dari situ, dari si normative power Europe ini. Karena yang perlu kita ingat adalah Uni Eropa adalah superpower yang berbeda dengan Amerika. Dia lebih menggunakan soft power. Bahasa-bahasanya kita mulai pakai bahasa-bahasa HI ya. Dia lebih kepada soft power. Kalau Amerika lebih pakai hard power, sedangkan kalau Uni Eropa pakai soft power. Jadi ketika decision making proses yang sebenarnya juga kompleks di Uni Eropa, dia harus ada co-decision making dengan pelibatan Parlemen Eropa dan pelibatan Commission Council of Ministers yang lebih banyak kalau di Uni Eropa. Sedangkan agenda setternya European Commission. Nah, di situ dia mempertimbangkan hal yang paling menjadi basis mereka adalah 5 core norma. Mereka harus human rights, harus freedom of democracy, harus fundamental freedom, harus civil liberty, itu ada 5. Nanti ada artikel yang mungkin bisa Yovita baca, aku bisa share itu. Nah, karena kalau menurut aku ketika mau ngomong pengaruh Uni Eropa, pahami dulu karakter Uni Eropanya memakai satu teori ini, atau konsep ini. Karena menurut aku ketika ini mungkin nanti bisa jadi tambahan juga di konsepnya Yovita, karena ketika sudah memahami konsep ini bisa dikaitkan dengan kenapa sih pada akhirnya Uni Eropa tuh concern banget di Paris Agreement. Kenapa Uni Eropa concern banget di lingkungan, isu lingkungan. Ada hubungannya dengan human rights, bagaimana proteksi lingkungan bagi manusia sana seperti apa. Menurutku ini salah satu kunci masuk yang baik untuk memahami karakter Uni Eropa dan kebijakannya. Lalu kemudian baru analisis kebijakannya memakai yang ini, 2 ini gitu. Dan ancaman lingkungannya pakai yang ini. Seperti itu menurut aku. Kalau tadi kan kalau lihat dari konsepnya siapa namanya Jovita, mulainya dari pengaruh Uni Eropanya kan gitu. Jadi yang perlu dipahami adalah seperti yang Jovita ekspektasikan adalah memahami teori-teori HI yang kajian Eropanya ada. Karena menurutku normative power Europe ini mewakili dari si kajian Eropanya itu sendiri seperti apa dari sisi HI-nya gitu. Menurut aku itu sih mungkin kita bisa belajar nanti satu-satu, belajar dulu ini, pahamin dulu si normative power Europe. Aku nanti bisa share materinya ke Yovita, bisa dihubungkan. Nanti baru kita coba diskusi lagi dan apa sih kira-kira menurut Yovita ini nyambung atau enggak sih gitu. Kalau nggak nyambung juga bilang aja, Mbak, aku nggak nemu nih, ini nggak nyambung buat aku kayak gitu. Gitu paling mungkin kalau dari ini ya sekilas. Tapi menurut aku ini udah terstruktur ya. Kalau kemarin kata dosen pembimbingmu atau apa kira-kira masukan dari mereka? Jadi memang sebelumnya itu aku kan ada pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Nah itu tuh aku tuh sebenarnya awal sebelum sidang proposal tesis itu aku sudah memasukkan memang sudah memasukkan Uni Eropa.
Uni Eropa dan Denmark gitu. Tetapi setelah bimbingan-bimbingan terjadi apa ya, miskomunikasi. Jadi sepertinya pembimbing dua aku ini nggak tahu kalau peminatan aku tuh hubungan internasional. Jadi pembimbing dua aku ini udah Denmark aja, nggak usah bawa-bawa Uni Eropa. Jadi seperti itu. Jadi alhasil waktu pas sidang itu karena Uni Eropa tidak dicantumkan, jadi kan pertanyaannya ini kurang hubungan internasional. Jadi kan udah membahas nih tentang ancaman keamanan lingkungan, udah dari ilmu lingkungannya, lalu udah dari analisis kebijakannya. Nah, ini hubungan internasional tuh memang kurang dapet gitu. Nah, terus akhirnya sudah aku revisi, sudah aku masukin lagi Uni Eropanya. Nah, memang di teorinya untuk yang bagian hubungan internasionalnya dan Uni Eropanya sendiri memang belum ada. Nah, makanya ini aku juga masih cari-cari juga. Dan aku emang sempat baca itu ini sih Mbak, green theory. Nah, green theory itu. Tapi aku tuh belum dapat bacaan yang nyambung banget karena aku waktu itu pernah baca teorinya dari pemahamannya dari Robin Eckersley. Nah, tapi itu kalau nggak salah bukan dari orang Eropa gitu. Jadi aku juga masih nyari-nyari lagi. Nah, terkait green theory ini Mbak, Mbak punya ada apa ya saran-saran rekomendasi bacaan mengenai green theory ini? Kalau green theory aku juga pasti lupa inget ya. Karena aku tuh peminatannya kan bukan environment, tapi environment tuh kan sekarang bagus banget ya. Cuman memang kalau misalkan untuk green theory, cuman kalau misalkan untuk green theory itu sendiri, menurutku itu juga aku pernah belajar itu, dan itu juga termasuk teori hubungan internasional. Lalu kemudian aku berpikir, nanti aku juga baca-baca dulu ya, soalnya kan aku juga nggak tahu ini. Ketika udah baca green theory, nanti nih si ancaman keamanan lingkungan Barry Busan udah nggak usah jadi teori konsep lagi, udah jadi aja. Ini nanti jadi malah bagian tulisan kamu. Apa sih menurut according to Barry Busan, ancaman lingkungan adalah apa-apa. Karena menurutku ini tuh bukan konsep dan teori lagi, tapi dia kayak pendapatnya si Barry Busan aja. Biasanya baru si green theory tentang lingkungan itu. Menurutku ini malah enggak, mungkin nanti bisa sekalian berdiskusi sama dosenmu ya. Tapi menurutku ketika baca ini tuh awalnya aku ketika ancaman keamanan lingkungan menurut Barry Busan, kalau memang nanti kita punya satu teori tentang lingkungan nih yang bisa memayungi ini semua, ini udah jadi ini aja, jadi apa? Jadi dalam bagian dari tulisan gitu. Menurutku sih gitu. Gitu. Kalau konsep dan teori kan sifatnya lebih payung besar ya, bisa pakai green teori itu, bisa pakai normative power Europe itu, menurutku itu dua hal yang baik menurutku. Tapi kalau untuk green teori aku juga baca dulu ya, karena nanti bisa sharing lagi gimana bisa ini diaplikasikan. Tapi sejauh ini mungkin bisa gitu, cuman yang jadinya si Barry Busan ini menurutku sebenarnya dari awal tadi aku udah mikir kalau ini kenapa nggak dijadiin bagian dari tulisan kamu ketika ngebahas tentang ngejelasin tentang green theory, terus nanti di dalamnya kamu lihat menurut tambah satu literatur lagi menurut Barry Busan ancaman keamanan lingkungan adalah ini jadi supporting ideas dari si green theory itu gitu. Itu sih kebayang di kepikiran aku ketika kamu nanti nulis kayak gitu. Paling itu nanti aku juga PR buat aku ya buat baca tentang green theory itu. Itu dulu mungkin nanti paling aku boleh ya di share ini sama yang bentuk tulisan biar kita bisa sama-sama baca. Itu sih kalau untuk yang diskusi ya mungkin pertama itu. Yang kedua, ekspektasi yang kedua adalah tentang penulisan. Aku boleh share screen ya. Ya, boleh. Aku share. Ya. Coba aku share screen yang kemarin aku sempat bikin tentang internship-nya buat Yovita. Kamu ini juga ya di ruang guru ya? Aku ini Mbak resign dulu dari ruang guru. Karena ini ya mau tesis ya? Iya, karena mau tesis karena orang tua aku
mendukungnya udah, ini dulu aja, fokus di tesis dulu aja gitu daripada nanti, keteteran di dua-duanya. Jadi ya udah Mhm, dengan berat hati. mhm, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya udah pernah kerja di mana kah? Ya di kalau pengalaman kerja 1 tahun di ruang guru. Mhm, mhm, Baru di ruang guru aja sih aku kan, lulus tahun 2019, mhm, terus, tahun 2019 akhir, 2020 Januari itu, kerja di ruang guru sampai Januari kemarin, mhm. terus, ada, pernah pengalaman magang juga di Kementerian Luar Negeri, tapi Oh, di waktu pas Kemlu. waktu pas ini waktu pas masih kuliah, Oh, gitu. Kemlu di bagian apa? Kemlu aku di Direktorat Diplomasi Publik. Oh, Iya, oke waktu oke. itu aku Terus terus. Kalau Kemenlu magangnya karena di diplomasi publik, jadi emang lebih banyak diplomasi publik itu kan lebih banyak bikin acara-acara gitu ya, Mbak, kayak apa namanya, Indonesian Channel di mana apa, pertunjukan-pertunjukan budaya tapi dipertunjukkannya oleh orang-orang asing kayak gitu. Jadi lebih banyak, terlibat di acara-acara yang dibuat sama direktorat itu sih, Mbak. Oh, Iya, enggak diplomasi gitu. diplomasi publik kayak ini ya, lebih ke praktek-praktek diplomasinya Mhm juga ya, mhm. kayak gitu Iya ya. iya, Mhm. betul. Iya, aku ada tuh di LBU di LB, di apa namanya, di ruang guru ISKA, kenal nggak? Siapa, Mbak? ISKA, Ika. Wah, itu bagian apa ya, Mbak? dia anak Bagiannya apa? psikologi sih tapi aku lupa, gitu. Dia Oh pernah jadi teman lesku waktu di UI. Kamu berarti oh, kampusnya di Salemba ya? Apa iya, di aku Salemba kampusnya di kan ya? Salemba. Mhm. Mhm. Nih aku coba share screen ya. Oh ya, Nah, ini kan bener. ada beberapa, ini Kak, jadi kemarin aku coba buat Mmm, nanti semoga ini bisa ngebantu juga ketika kamu ngisi logbook. Jadi nanti mungkin kalau ada apa, bisa ngebantu aku juga untuk bikin planning, kira-kira apa sih yang akan bisa dikerjakan. Untuk upcoming-nya mungkin pertama kita bahas tentang output artikel, artikel untuk website dulu ya. iya Karena aku, mikir Jovita internship-nya kan cuma sebulan. iya Jadi apa ya kira-kira yang benar-benar bisa output konkretnya. Kalau jurnal kan nanti mungkin Jovita tetap bisa menulis itu, nanti bisa dimasukkan ke jurnal JKW, iya, walaupun sudah nanti, udah nggak udah magang lagi, magang, mhm, nanti bisa tetap, submit, nanti bisa tetap ikut proses seleksi gitu, nanti bisa tetap kita bilangin bahwa ini waktu itu sempat magang di sini gitu, tapi tetap harus melalui proses seleksi dari si tim iya editorial board ini gitu kan ya. iya, Nah, kalau yang konkretnya dan yang pastinya kan, aku juga kemarin sudah ngomong sama koordinatornya, kebetulan koordinator website-nya sahabatku banget. mmm, Nah, dia nih, aku udah bilang mungkin Yovita bakal ngirim artikel di website kayak gitu. Nah, untuk Yovita sendiri, Yovita, sanggupnya berapa gitu untuk bikin artikel. Kalau aku sih kemarin, eee, ekspektasiku mungkin karena Yovita udah S2, bisa nggak kalau dalam sebulan 2 artikel website, nggak usah banyak-banyak, nggak mhm, usah tapi apa yang udah Yovita punya aja gitu. mmm, Kayak tadi tuh, kemarin kan Yovita sempat ngasih kayak singkat pendeknya gitu iya ya, iya, eee tapi nanti aku nanya kesanggupan Yovita juga ya, Yovita sanggup apa enggak kira-kira dalam 2 minggu satu artikel 2 minggu satu artikel seperti itu, gitu kan. Nah, kemarin kan Yovita tuh sempet bilang tentang, eee, ini, apa, ada tentang upaya kebijakan Denmark-nya itu, gimana terhadap lingkungan sama, eee, dampak apa yang telah dilakukan oleh Denmark terhadap negara Nordik lainnya dengan kebijakan lingkungan itu, mhm, dan kemarin tuh aku bacanya dampaknya terhadap Uni Eropa, makanya aku sempat pengen nanya, apakah ini sebenarnya terbalik Uni oh Eropa iya, yang berdampak ke mhm Denmark gitu mhm kan, karena kan mhm, harusnya top down gitu kan dari iya, Uni Eropanya dulu baru ke Denmark. Tapi mhm tadi tuh udah Jovita jelaskan bahwa sebenarnya iya, Jovita maksudnya seperti itu gitu kan ya. mhm, Nah, iya ini tuh bisa dibagi ke dalam 2 atau bahkan 3 artikel website. Mungkin Yovita mau bahas apanya dulu nih? Apakah nanti di 2 minggu pertama Yovita mau bahas tentang upaya atau kebijakan Denmark-nya dulu, singkat-singkat aja, kayak misalkan 500 sampai 1.000 kata aja gitu,
Oke. Bisa jadi dua, upaya kebijakan Denmarknya seperti apa, dan bagaimana dampaknya kepada negara negara Nordik. Lalu bisa yang kedua tentang kebijakannya Uni Eropa terhadap lingkungan, dan gimana itu pada akhirnya ditransposisikan kepada Denmark atau negara-negara khususnya Denmark. Itu bisa jadi dua artikel, dan nantinya bisa jadi apa ya menurutku, Yovita bilang ya kalau ini tuh terlalu overwhelm buat Yovita gitu. Oh iya. Ini Mbak, ini kebanyakan nih masuknya gitu ke aku gitu, bilang aja. Eee, dan yang kedua adalah, dan harapannya adalah kan jadi nanti kan di akhir akan ada presentasi akhir. Mhm. Jadi Yovita kerjanya nggak 2 kali. Jadi Oh iya. Yovita belajar dari pertama 2 minggu pertama kan ngedalamin dulu upaya Denmark-nya apa, dengan output artikel, terus nanti 2 minggu kedua ngedalamin dulu tentang kebijakan Eropa, bisa berkembang dari diskusi kita juga. Lalu nanti terakhir bisa juga kita gabungin tentang pengaruh Uni Eropa terhadap kebijakan lingkungan Denmark kayak gitu. Jadi bisa langsung nggak kerja 2 kali, tapi hasilnya outputnya langsung banyak kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Nah, aku tanya dari Yovita sendiri, Yovita sanggup enggak kalau misalkan bikin 2 artikel dalam waktu sebulan ini, misalkan 2 minggu, nanti kita setting deadline-nya kapan, nanti Yovita bisa ngasih draft-nya ke aku kapan, kemudian nanti bisa aku bantu untuk submit ke tim website-nya kapan, untuk setelah perbaikan dari Yovita. Gitu sih sebenarnya. Atau dari semua yang Yovita katakan ini, Yovita bebas nulis apa aja menurutku, tapi ya sesuai dengan Oke. sesuai dengan yang Yovita suka, dan bisa sejalan aja biar nggak nyusah. Kalau aku kan mau over kayak gini, membagi kayak gini supaya Yovitanya juga nggak apa ya, nggak kesulitan, nggak usah kerja 2 kali, Iya. karena Mhm. kan akan ada academic work lainnya dan bisa ngebantu tesisnya Yovita. Iya. Gitu, gimana menurut kamu? Iya, kalau menurut saya, aku setuju sama Mbak Mei karena apa, dari nanti tulisan-tulisan ini tuh pasti akan bermanfaat juga buat tesis aku, apalagi, nanti kan jadi kita aku nyari datanya nggak, apa namanya, nggak 2 kali gitu kan, jadi sejalan. Tapi palingan apakah, apakah nanti, bukan memungkinkan, apakah Mhm. aku bisa dapat, misalnya rekomendasi-rekomendasi dari Mbak terkait misalnya nanti aku data-datanya nih, aku bisa bisa, carinya bisa di sini, jadi maksudnya apa, dapat arahan juga Iya, dari bisa Mbak bisa Mei. bisa. Datanya nanti, bisa carinya di sini di sini di sini. Kalau aku kan selama ini emang datanya emang ya jurnal, dari Science Direct atau enggak ya dari Google Scholar kan yang semua dari semua platform gitu. Nah, tapi mungkin ternyata ada yang ternyata website yang aku nggak tahu, tapi Mbak Mei tahu. Nah, itu aku, apa ya namanya, aku membutuhkan membutuhkan itu sih, buat sumber-sumber datanya sama, berarti, untuk misalkan, 2 minggu ya, Mbak. Berarti Ya, nanti boleh. untuk pertemuan pertemuan ke depannya, sehari-harinya aku boleh misalnya minta, aku udah bikin, misalnya dalam 2 hari ini aku udah nyari apa aja, terus nanti aku konsultasi sama Mbak Mei gitu. Boleh Iya. boleh banget Oke. boleh banget. Kamu kayak anytime aja, nanti Mhm. WhatsApp-WhatsApp aja, suka kayak teman aja. Aku kan juga masih muda, jadi nggak usah yang so, kalau misalkan kayak Mas Amin atau siapa pembimbing yang lain kan emang udah senior, aku juga kadang-kadang suka segan dan takut gitu. Kalau sama aku biasa aja, kayak ya udah kayak aku juga banyak belajar pasti dari Yovita tentang isu lingkungan. Menurut aku ini bermanfaat juga buat aku yang nggak belajar tentang isu lingkungan tapi belajar tentang Uni Eropa. Jadi Mhm. aku kan lebih ke economic cooperation, lebih Oh, kepada ekonomi politik, ke human rights. Nah, isu lingkungan kan sebenarnya bagus dan penting ya. Dan kamu tuh ngebantu aku banget juga ya buat belajar tentang itu kayak gitu. Dan apa yang kamu telah sajikan menurutku sudah baik, cuman harus dikonsepkan lagi lebih ya Uni Eropa gitu ya, intinya. oke. Nah gitu. Jadi kamu oke oke nggak kalau Iya, misalkan 2 gitu? Oke ya. oke. Nanti kalau nanti mau ngerjainnya di Google Doc gitu, misalkan Mhm Yovita, mhm. biar Oh ya. bisa aku lihat step by step-nya, Mhm mhm. itu juga bebas aja. Atau Yovita mau ngirim draft-nya seminggu sekali juga itu bebas aja, terserah kamu nyamannya kayak gimana. Oke. Nanti coba mohon diisi aja sama Yovita, Iya. kira-kira kamu mau mendeadline-kan diri kamu
kapan nih draftnya, nanti kapan nih kamu kira-kira mau selesai, kayak gitu. Kamu sebenarnya tipenya gitu nggak? Maksudnya harus di-deadline-in gitu nggak? Iya, Atau iya, aku sebenarnya kalau ngerjain sesuatu emang harus apa ya, ada target ya sih sebenarnya, eee misalnya hari ini ngerjainnya ini sama ini, terus nanti konsultasi lagi, apa namanya, kapan kayak gitu. Karena memang, belajar juga kali ya dari waktu pas masa kuliah, misalnya ngimbangin organisasi sama ngerjain tugas oh, kuliah, habis itu terus nggak disangka-sangka juga ternyata apa, bisa S2 sambil kerja juga. Nah, itu kan juga harus harus, apa namanya, ini juga ya, dijadwalin juga. Jadi aku banyak belajar sih dari situ dan aku ngelihatnya, wah emang aku harus terjadwal nih, kalau enggak ya, apa namanya, ya berantakan gitu. iya, 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 iya. Oke. Nah, coba semoga ini nanti bisa ngebantu Yovita juga ya. Nanti Yovita isi aja, aku nargetinnya kapan, kamu nargetinnya kapan buat the first draft-nya. Nanti biar bisa aku cek kalau misalkan waktunya nggak cocok, kita bisa via Google Doc aja juga nggak apa-apa. Atau kalau nanti butuh kayak gini lagi, nanti kita cocokin waktunya kita sama-sama. Ini masih dari rumah kan kuliahnya? Iya, iya, masih dari rumah. Sama Bu Heni juga ya berarti? Iya, sama Ibu Heni. Aku Hmm. aku kebetulan pembimbing satunya emang sama Ibu Heni, karena Ibu Heni kan yang megang, eee hubungan internasional kan. Ya, Nah, tapi itu memang Bu Heni tuh, anak bimbingannya kayaknya tuh banyak banyak. gitu ya. Iya, jadi kadang aku bimbingan juga, misalnya mau nanya-nanya sesuatu, tapi kepotong di tengah jalan gitu, Mbak. Jadi Oh belum selesai, iya. tapi apa, nggak kebalas atau gimana, kayak gitu Oh sih. iya. Jadi emang kalau sama Bu Heni harus harus di ini terus, Ya Bu Heni konsisten terus. sibuk. Iya, iya bener, Bu Heni sibuk udah kaprodi juga, terus Iya, ngisi kuliah juga gitu kan, terus iya, kayaknya iya. di luar UI juga kayaknya banyak juga Banyak aktivitasnya. kegiatan. Iya, Bener. Tapi emang Bu Heni hebat banget iya sih iya, menurut makanya aku. keren banget Bu Heni. Mm-mm. Ya udah gitu paling ya. Nanti Iya. kita di sendiri aja deadline yang pertama topiknya tentang apa, nanti kasih tahu aku. Jadi biar aku juga bisa baca-baca dan nanti bantu Yovita juga. Atau Oke. Yovita bisa sharing apa ke aku gitu. Gitu aja mungkin. Terus yang ketiga ya, aduh aku lupa. Academic work. Ya, akademi. Nah, artikel kan udah nih, baru tesis udah, academic work-nya. Jadi kita kan mulainya officially mulai tanggal 25, nanti di minggu kedua itu ada Oh konferensi iya. salah satu timku sih. Ini tentang co-designing sustainable, just and smart urban living through as education, civil engagement, and policy advocacy ini. Nah, ini sebenarnya sih aku nggak tahu sebenarnya, nggak tahu sih kalau Yovita tuh tertarik apa enggak, atau sebenarnya ini apa ya namanya, kalau tapi dari lihat tentang Iya. sustainable development dan lain sebagainya, semoga ini bisa ngebantu juga buat Ya. kamu buat tahu isu-isu sustainability selain isu lingkungan. Dan menurutku ini bagus sih, pembicara-pembicaranya juga banyak dari macam-macam, dan salah satu dari timku itu ada yang presentasi di sini. Jadi mungkin sehari ini dia tuh mulainya tanggal 9, Eh, oh mulai tanggal jam 9. 9 Iya, jam dia tanggal 6 hari Selasa, mulainya jam 9 sampai jam 3. Mungkin kalau Yovita nggak ada kesibukan atau ada waktu, bisa join di ya. sini dan bantu kita buat taking notes juga. Biasanya kita, kalau aku sih kemarin biasanya sama teman-teman gak suka ganti-gantian gitu. Oke, di forum ini siapa, forum ini siapa. Nanti aku dan beberapa teman akan backup untuk taking notes juga. Kita sama-sama taking notes buat acara conference ini. Karena mungkin kan yang satu nanti ada yang apa, tiba-tiba ada meeting jam segini atau gitu. Ya. Nanti minta bantuan Yovita juga Oh, untuk standby di sini gitu. Insya Allah sih menurut aku acaranya oke gitu. Karena temanya aku pilihin hari yang temanya bagus-bagus gitu ya kemarin. oke. Semoga bisa ada inspirasi ya buat Yovita Ya, juga ikut konferensi ini. siap. Itu dulu sih, baru ini minggu ketiga belum tahu, nanti Yovita bisa isi sendiri juga. Ya. Kira-kira minggu ketiga mau oh salah aku, minggu ketiga mau ngebahas tentang apa,
mau ngebahas tentang apa, kalau misalkan Mbak aku kayaknya mau butuh, eee, ini deh, sharing-sharing lagi tentang normatif power Europe ini gitu. Mungkin ya Vita PR-nya itu sih mungkin aku eee, pikirkan pertama artikelnya apa, mau tentang apa, kemudian belajar konsep lagi normatif power Europe dan, dari sisi Eropanya dulu, itu dulu aja gitu. Oke Aku juga akan belajar tentang si green teorinya gitu. oke, Nanti kita siap. ketemu lagi mungkin minggu depan, eee, kita setting lagi jadwalnya, nanti bisa diskusi lagi dan perkembangannya kalau emang nggak sempat boleh share lewat Google Doc juga nggak apa-apa. Oke. Nah, final presentation-nya itu, di minggu terakhir ya, Mhm, tanggal 26 April, kayaknya pas lagi bulan puasa, mhm. nanti waktunya belum aku setting, karena biasanya nanti di forum kajian wilayah, aku megang forum kajian wilayah juga, jadi nanti kalau misalkan itu, ya setuju dengan Mas Amin kemarin, pengennya sih audiensnya juga dari luar gitu, supaya exposure-nya buat Yovita juga bagus gitu. Ya, ini nanti kita prepare aja supaya Ya. 1 bulan ini bisa semuanya kepenuhi. Tapi aku lihat dari presentasinya Yovita, aku ngelihat bahwa Yovita pasti ngerjainnya ini rapih dan, terstruktur. Semoga itu ya. Mhm. Oke, itu dulu aja Yovita Oke. hari ini. Kamu ada yang mau disampaikan lagi? Atau ekspektasi Nah, lain? udah itu aja sih Mbak, palingan nanti aku, terkait ini Mbak, misalnya sumber-sumber yang bisa aku Hmm. dapetin data-datanya, sama, mungkin rekomendasi bacaan mengenai yang, Yap, normative power, mhm, Mbak. aku kirim habis ini ya. Iya, oke. Oke, sip gitu. Udah Jadi itu 2 aja. 2 aja PR-nya berarti, tentuin judul artikel pertama apa, lalu kemudian belajar konsep gitu. Mhm, Gitu oke. aja dulu ya Vita. Oke, siap. Makasih atas waktunya ya. Makasih juga ya Mbak Mei. Iya, sama-sama. Feel free ya nanti kalau mau kontak-kontak ngobrol-ngobrol gitu. Oke, siap. Terima kasih Ya. banyak. Makasih Mbak. Selamat Assalamualaikum. sore, Sore. selamat beristirahat. Udah selesai ya Mbak kerjanya? Iya, bentar lagi nih absen pulang. Ya udah, Oke deh, ya udah. dadah. Ya, dadah Mbak. Makasih banyak Mbak. Sama-sama.